Salam saudaraku, kembali kita berjumpa dalam tayangan edukasi Kristen pada bagian yang ketiga tentang penyingkapan Kristus sejati. Saudara, dalam tayangan sebelumnya Kristus menunjukkan dirinya yang sejati dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 13 sampai 16. Selanjutnya dalam tayangan ini kita akan belajar mengenai penampakan Kristus sejati dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai yang ke-20. Wahyu pasal 1 ayat 18. Firman Tuhan mengatakan, "Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Kristus menyatakan dalam ayat 18, "Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Aku telah diadili agar kamu dapat hidup di hadapanku." Mengapa Yohanes harus menggambarkan Yesus dengan cara seperti ini? Mengapa Yesus harus menyerahkan dirinya seperti itu di hadapan umat? Apa Yesus harus menampakkan dirinya dengan cara demikian untuk dicatat dalam satu surat dan disebarkan ke seluruh jemaat pada masa itu? Sebab di dalam gereja pada hari itu sedang menghadapi penderitaan yang sangat besar, dan Tuhan Yesus menyatakan dalam ayat 13, "Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia." Kaki Dian adalah gerejanya. Dia berada di tengah-tengah mereka dan turut menderita bersama-sama mereka. Menderita bersama gerejanya. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, mengingatkan kita pada kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka mengalami penderitaan seperti gereja yang menderita saat itu. Gereja mengalami penderitaan karena mereka menolak untuk menyembah Kaisar Roma. Sadrak, Mesak, dan Abednego pun menderita sebab menolak menyembah Nebukadnezar, dan mereka dicampakkan ke dalam api. Tetapi ketika orang-orang itu tidak terbakar dan terdapat orang keempat, menurut Nebukadnezar, mereka seperti anak dewa. Dalam bagian ini disebutkan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara, dan dia berjalan di tengah-tengah kaki Dian tersebut. Apa yang dimaksudkan? Sebenarnya Kristus menyatakan saat kamu berada dalam perapian, dalam penderitaan ini, saya bukan hanya menyaksikan dari jauh. Tidak, tetapi pesannya adalah Dia adalah Allah yang memasuki perapian. Bahkan Dia sendiri masuk ke perapian yang paling panas dan menakutkan. Dan saat jemaat menyaksikan hal seperti itu, bahwa Dia adalah Allah, Allah yang luar biasa, diungkapkan hari ini sebagai Allah yang mulia, sama seperti Allah dalam perjanjian lama, dan memang Dia adalah Allah perjanjian lama. Tetapi kini Dia bisa menyentuh kita dan berkata, "Jangan takut." Mengapa demikian? Karena Dia sudah berjuang untuk kita, karena Dia sudah memasuki api yang paling ekstrim untuk kita. Jika kita ingin memahami sesuatu, kita perlu menjauh dari diri kita. Jika kita ingin memahami penderitaan kita, maka kita perlu keluar dari penderitaan itu dan memandang Tuhan yang berada di luar sana. Dan jika kita menjauh dari diri kita dan memandang Tuhan yang ada di luar sana, kita akan menyaksikan Dia yang juga telah keluar. Dia meninggalkan kenyamanannya sebagai Tuhan dan telah mengorbankan dirinya untuk kita. Itulah sebabnya Dia dapat mendekati kita dan berkata, "Jangan takut, aku telah mati untukmu." Itulah sebabnya kamu dapat hidup di hadapanku. Itulah Kristus yang diuraikan oleh kitab Wahyu dalam pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-20, yang mengirimkan suratnya untuk kita. Lalu apa yang bisa kita pelajari tentang hal ini? Yang pertama, saudara, perhatikan pernyataan, "Aku hidup sampai selama-lamanya." Ini merupakan kepastian akan keabadian Kristus. Itu bukan sekedar sosok sejarah yang lahir, mati, dan bangkit, melainkan Dia adalah pribadi yang telah mengalahkan kematian dan hidup selamanya. Dan kehidupan yang sementara ini di mana segalanya berubah dan pergi. Kalimat ini merupakan tambatan yang kuat bagi jiwa kita. Kehidupan di dunia ini syarat dengan ketidakpastian. Pekerjaan bisa lenyap, hubungan bisa renggang, kesehatan bisa memburuk. Akan tetapi kita diberi kepastian bahwa Yesus Kristus tidak berubah, hidup selamanya. Dan oleh karena Dia hidup, kita juga akan memiliki pengharapan
akan kehidupan yang kekal. Yang kedua, saudaraku, yang lebih mengejutkan dari bagian setelahnya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini menunjukkan bahwa Yesus mempunyai kekuasaan lengkap atas kematian dan Hades atau kerajaan maut. Dalam konteks era tersebut, kunci melambangkan kekuasaan dan wewenang. Pemegang kunci sebuah kota atau penjara adalah individu yang memiliki kekuasaan penuh mengenai siapa yang diizinkan masuk dan keluar. Dengan cara yang sama, Yesus Kristus adalah yang menetapkan siapa yang hidup, siapa yang meninggal, serta takdir setelah kematian. Dia bukan mangsa dari kematian, tetapi dia adalah penawan kematian tersebut. Dialah yang mengalahkan maut dan seluruh yang ada di dalam kerajaan maut. Dia telah kalahkan melalui kebangkitan dan kehidupannya untuk selama-lamanya. Baiklah saudara, dalam tayangan yang terakhir ini, kita diingatkan bahwa ada sebuah kepastian akan kehidupan yang kekal. Tidak ada kepastian kehidupan kekal di luar Kristus. Tidak ada jaminan hidup kekal di luar Kristus. Apapun yang ada dalam dirimu, jangan pernah jual Kristus. Demi jabatan, demi pasangan hidup, demi pekerjaan, ataupun demi yang lain. Sebab hidup kekal itu pasti. Ya dan amin. Puji nama Tuhan. Jikalau saudara terberkati, saudara bisa bagikan tayangan ini kepada rekan saudara yang saudara pandang layak untuk mendapatkan berkat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.